Shalom saudara semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bagaimana Menyukakan Hati Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Beberapa waktu yang lalu waktu saya berulang tahun, cucu saya yang masih berusia beberapa tahun membuat gambar lalu kasih tulisan Happy Birthday Opa. Saudara-saudara, gambarnya nggak terlalu bagus, tulisannya juga masih kayak ceker ayam karena namanya juga masih anak kecil. Tetapi waktu saya lihat saya sangat senang karena apa? Dia membuat sebagai rasa cinta kepada saya. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan tentu tidak sempurna. Oh, kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Tuhan, apa sih? Suara kita nggak terlalu bagus dibandingkan malaikat Tuhan. Permainan musik kita tidak seberapa dibandingkan dengan kemampuan yang Tuhan berikan mungkin kepada paduan suara sorgawi. Persembahan kita tidak ada nilainya dibandingkan dengan kekayaan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan dengan hati, itu menyukakan hati Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita berpikir, Tuhan saya mau ini, saya minta itu. Padahal sebetulnya kita harus sadar, Tuhan adalah pusat alam semesta. Kita bukan pusatnya, kita bukan senternya. Jadi sebetulnya kita mesti berpikir bukan apa yang aku inginkan dari Tuhan. Tapi bagaimana hidup saya ini menyukakan hati Tuhan. Nah, dari pembacaan Alkitab hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan. Pertama, kalau kita ingin menyukakan hati Tuhan, kita harus menjadi pewarta kabar baik. Alkitab bercerita tentang seorang panglima perang dari Aram, namanya Naaman. Dia jenderal bintang 4. Semua orang takut kepada dia, ditakuti lawan, disegani oleh kawan. Tetapi ternyata dia punya problem di dalam hidupnya. Luarnya jenderal, luarnya hebat, tapi di dalam dia punya penyakit yang mematikan, penyakit kusta yang dianggap kutuk yang membawa kematian dan belum ada obatnya pada waktu itu. Saya perhatikan orang-orang mungkin kaya, berpangkat, tenar, followernya di sosial media begitu banyak. Tapi di dalam hati yang paling dalam seringkali ada kegelisahan, ada pergumulan, ada masalah. Dan setiap orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menyampaikan kabar baik. Dan kabar baik sejati hanya ada dari Injil Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Sang Raja Damai yang bisa memberikan keselamatan, damai sejahtera dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Ada seorang budak yang dimiliki oleh Naaman, seorang gadis kecil, orang Israel yang bilang kepada istri Naaman, kalau tuanku pergi ke Israel, ketemu dengan nabi yang namanya Elisa, nabi itu akan berdoa buat tuanku dan tuanku akan disembuhkan oleh Allah Israel. Bayangkan seorang budak perempuan kecil, tidak berharga. Tapi kok bisa-bisanya omongan dia menyebabkan Naaman minta izin kepada Raja Aram, bolehkah aku pergi ke Israel karena aku sakit dan aku ingin didoakan oleh nabi itu. Saya mau bilang, hamba kecil menggerakkan Naaman jenderal bintang 4 untuk pergi mencari pertolongan.
Bukan karena hamba itu sangat penting dan berharga, tapi karena berita yang dia sampaikan sangat penting dan berharga. Saya mau bilang, kalau kita dipakai Tuhan untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Kita manusia biasa, seperti hamba yang lemah, hamba budak tawanan itu. Tapi berita yang kita sampaikan sangat berharga. Karena berita Injil menentukan hidup dan matinya seseorang. Orang yang tidak percaya kepada Yesus binasa kekal sampai selamanya. Tapi orang yang percaya kepada berita Injil akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Betapa pentingnya kabar Injil untuk disampaikan bahkan oleh orang yang sangat sederhana sekalipun. Saudara-saudara, Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Waktu Injil disampaikan, kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Agama selalu mengajar berbuat baik, banyak amal, mudah-mudahan kamu akan selamat. Alkitab berkata semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kebaikan kita hanya kain kotor di hadapan Tuhan. Gak mungkin bisa menyukakan hati Tuhan. Ada orang bilang asal kamu berbuat baik kamu akan diterima oleh Tuhan. Kain kotor. Kok kain kotor dibangga-banggakan? Gak mungkin bisa menyelamatkan. Hanya kasih karunia yang bisa menyelamatkan kita. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itu sebabnya mari kita beritakan Injil. Ajak teman-teman kita, keluarga, saudara kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saya membaca satu data, orang ke gereja karena tertarik melihat program gereja yang bagus hanya 4%. Orang yang pergi ke gereja karena senang mendengar khotbah pendeta yang bagus hanya 5%. Tapi hampir 85% orang ke gereja ketika ditanya, kenapa kamu ke gereja? Jawabannya simple, karena saya diajak teman. Tahukah saudara, penginjilan yang paling efektif adalah friendship evangelism. Penginjilan lewat persahabatan. Kita mengajak saudara kita, mengajak teman kita. Malah kadang-kadang ngajaknya juga motivasinya nggak pas. Ke gereja yuk, kenapa? Banyak yang cakep. Oh boleh juga deh. Saudara motivasi mungkin pertama nggak lurus, nggak beres. Tapi Tuhan tetap mencintai saudara. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Yang amin itu tadi motivasi mungkin kurang beres ya. Tapi gak apa-apa, Tuhan tahu hati kita. Dia Allah yang penuh kasih, penuh pengertian. Lah mendingan ketemu jodoh di gereja daripada di terminal, saudara sekalian. Jadi mari kita menyukakan Tuhan dengan cara apa? Menjadi pewarta kabar baik. Menyampaikan Injil Yesus supaya semua orang menjadi muridnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan? Kita harus memiliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14 dari 2 Raja-Raja 5 tadi, dikatakan demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14, baca bersama, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir. Saudara, kita akan menyukakan Tuhan kalau kita memiliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. Apa sikap yang tepat itu? Kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Naaman ini jauh-jauh datang dari luar negeri, dari Aram, kalau sekarang Syria, ibu kotanya Damaskus, saudara. Lalu waktu dia sampai ke Israel, ini kan tamu kehormatan, Jenderal Bintang 4 dari luar negeri. Begitu sampai di rumah Elisa, nggak disambut loh saudara. Yang disuruh ke depan untuk nyambut cuma bujangnya yang namanya Gehasi. Dia bilang, Jenderal, kata Tuhan saya, kata Nabi, kamu pergi aja mandi ke sungai Yordan, nyelam 7 kali, nanti kamu sembuh. Udah ya, ditutup lagi pintunya. Ngamuk nih Naaman. Itu orang gak tahu diri ya. Gak tahu saya ini panglima perang dari Aram. Mau aku bisa bumi hanguskan ini kota. Kurang ajar sekali, nongol aja kagak. Cuma pegawainya dia suruh. Saudara-saudara, apakah Elisa itu kurang ajar, gak tahu sopan santun? Tahu. Tapi kenapa dia mengizinkan hal itu terjadi? Tuhan memakai cara ini untuk menguji kerendahan hati daripada raja. Walaupun kamu Jenderal Bintang 4, di hadapan Tuhan kamu rakyat jelata, manusia biasa. Kamu harus minta belas kasihan daripada Tuhan, baru Tuhan memberikan berkat. Jangan bilang kamu gak tahu siapa saya. Oh saya hebat, Tuhan gak butuh semuanya itu. Kalau orang pergi ke gereja, dia orang berpangkat, dia konglomerat, dia siapapun, kita semua sama. Kita semua umat manusia yang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena satu-satunya perlu ditinggikan, dibanggakan, diagungkan hanyalah nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, yang mengasihi kita, yang layak menerima segala pujian, hormat dan kuasa. Akibatnya dia marah. Waduh kurang ajar, aku diperlakukan begini. Orang kalau marah karena sombong, gak akan diberkati Tuhan. Udah sakit kusta, mau ngatur-ngatur Tuhan. Mestinya kan nabinya nongol sendiri, lalu dia gerak-gerakan tangan angkat tangan atau apa, supaya penyakit kustaku sembuh. Aduh udah minta tolong sama Tuhan, ngatur-ngatur lagi. Kadang-kadang kita kan begitu juga, Tuhan kalau engkau berkuasa tolong bikin ini, tolong bikin itu. Ngatur Tuhan. Tuhan kan gak bisa kita atur. Pokoknya kalau saudara minta tolong, Tuhan terserah engkau. Aku tidak peduli caramu gimana. Engkau lebih ngerti tentang cara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi aku taat apa saja yang kau perintahkan kepadaku. Lalu dia bilang, ngapain saya mesti mandi di sungai Yordan? Di negara saya, sungai Abana dan Parpar lebih jernih daripada sungai Yordan yang keruh. Banyak kotorannya, pisang goreng suka lewat. Ngapain saya mandi di sana? Saudara ya, orang kan suka ke sungai Yordan, dibaptis di sana. Kalau saudara tahu, Yarden itu bau. Karena di seberang itu kandang kuda, saudara sekalian. Sandi kan pernah ke situ ya. Kandang kuda itu di situ, saudara. Dan saudara, limbahnya itu banyak di atas ambang batas aman. Dan waktu kita ngebaptis kadang-kadang suka musim dingin kan saudara. Jadi kaki begitu turun, itu ikan kecil-kecil suka gigitin kaki nih. Jadi kita yang baptis kan mesti begini-begini. Haleluya, haleluya. Kan gak ada yang lihat itu saudara. Lagi dinginnya luar biasa ini. Kalau 30 yang dibaptis Pak Era, dingin, begitu biur langsung lari dia. Oh kita yang baptis 30 orang, waduh.
Jadi dia bilang, ini sungai Yordan kan kotor, ngapain saya mandi di sini? Didiemin tuh sama Tuhan, biarin aja, mau nurut atau enggak? Kalau kita menolak, kita sombong, kita enggak akan nerima mujizat. Orang seringkali kehilangan berkat karena sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Apa sih yang kita banggakan? Heran saya kadang-kadang ada orang punya apa sedikit itu bangganya luar biasa. Kita ini debu tanah, saudara-saudara. Yang kadang-kadang heran, udah miskin, udah bodoh, bisa sombong lagi saudara sekalian. Tuh anak SMA sekarang kalau ulangan, dapat berapa kamu? Jelek, saya dapat 5. Hah 5? Saya mah 2. Ih udah bodoh, sombong. Aduh sakit nih. Kenapa? Gigi saya kemarin dicabut 1. Hah 1? Saya mah 3. Sebelahnya bilang, saya mah kompong semuanya. Sombong aja bangga. Saya mau bilang sombong itu gak perlu pakai modal, saudara-saudara. Karena sombong itu sikap hati. Orang sombong tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi bersyukur loh. Naaman ini punya anak buah yang meredakan kegeraman hati daripada Naaman. Dia bilang, Tuhan udah jauh-jauh datang ke sini. Disuruhnya sederhana, nyelam 7 kali. Apa susahnya? Kalau Nabi minta yang lebih sulit juga kan diikuti kan. Apalagi cuma nyelam 7 kali. Kalau misalnya disuruh, oke, kamu akan sembuh dengan syarat sikat giginya singa. Mau dilakonin gak? Ya demi kesembuhan mungkin dilakukan tuh. Apa singanya diikat dulu atau gimana? Ini kan cuma nyelam 7 kali. Apa susahnya? Reda kemarahannya. Saya mau bilang, kita itu perlu lingkungan teman-teman. Jangan yang suka memprovokasi. Tapi memotivasi. Pacar kamu itu kelihatannya jalan sama yang lain tuh. Lawan aja, balas aja. Kamu juga masih cantik, kamu juga masih cakep. Emang dunia cuma sedaun kelor, hajar aja yang lain. Oh ya benar juga ya. Provokator itu namanya saudara. Dunia itu perlu motivator, bukan provokator. Coba lihat kiri kanan. Sebelah saudara itu provokator atau motivator? Jangan jadi kompor saudara. Bawa panas. Kalau orang lagi marah jangan disiram bensin. Siram air. Supaya teduh hatinya. Saya mau jadi motivator bukan provokator. Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Saya mau jadi motivator bukan provokator. Maksud motivator adalah memotivasi orang supaya orang itu melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang mungkin gak masuk akal, udah ikuti aja. Apa susahnya nyelam 7 kali? Orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan. Ujian kedua adalah ujian ketaatan. Mandi 7 kali. Kalau dia mandinya sekali, nyelam sekali, sembuh gak? 5 kali? Kenapa harus 7 kali? Kenapa dia harus nyelam 7 kali? Kenapa bukan sekali, 5 kali, 10 kali? Kenapa 7 kali? Jawabannya sederhana, karena Tuhan mintanya 7. Mau-maunya Tuhan. Ada orang kadang merohanikan, 7 angka sempurna, bla 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 bla. Nggak usah, simple aja. Tuhan minta nyelam 7 kali. Ya udah taati aja. Kalau Tuhan bilang 5 kali, 5 kali. 3 kali, 3 kali. Ini mintanya 7 kali, ya 7 kali aja. God is simple, man is complicated, saudara. Tuhan itu simple, manusia yang suka bikin rumit, suka bikin pusing. Nyelam 7 kali, kamu akan sembuh. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Karenanya mari kita belajar taat. Petrus sudah ngambil ikan sepanjang malam, no. Siang-siang Tuhan bilang, bawa perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Tuhan, aku sudah coba sepanjang malam dan orang nangkap ikan bukan siang-siang, malam-malam. Dan saya kan nelayan, kamu tukang kayu, lebih ngertian saya daripada kamu. Kan kalau dia mau berbantah seperti itu. Tapi karena Tuhan yang ngomong, oke lah aku tebarkan jala juga. Dan waktu dia tebarkan, hampir tenggelam itu perahu karena jumlah ikan yang sangat besar. Ketaatan mengandung berkat,
ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Nurut aja, taat saja. Tuhan nanti buka jalan kepada kita sekalian. Seorang anak lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi. Papanya orang kaya, "Pak, saya lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi. Beliin mobil dong Pak, Papa kan mampu. Masa saya naik motor ke kampus? Naik mobil dong, supaya orang tahu saya anak Papa." Papanya bilang oke, dengan 2 syarat. Pertama, kamu harus diterima dulu di kampus itu. Kalau kamu udah mau masuk beneran diterima, Papa pertimbangkan beli motor. Yang kedua, cukur rambutmu yang gondrong itu. Anaknya bukannya pergi ke tukang cukur, dia masuk ke kamar, dia bawa Alkitab. Dia mulai buka kitab Hakim-Hakim dan dia bilang, "Saya baca dalam Alkitab ada orang disuruh gondrong sama Tuhan, namanya Simpson." Jadi rasanya tidak ada kaitan antara rambut gondrong dengan naik mobil Papa. Dan kita lihat di kalender di tembok rumah kita ada gambar Tuhan Yesus. Rambutnya juga panjang. Jadi apa susahnya Papa belikan saya walaupun rambut saya gondrong. Papanya bingung, anaknya main ayat. Tapi dia dapat hikmat dari Tuhan. Hebat juga ya. Teladan kamu tokoh-tokoh Alkitab seperti Simpson dan Yesus. Papa juga baca Alkitab. Simpson kemana-mana selalu jalan kaki. Dan Yesus pergi kemanapun tidak pernah naik mobil. Paling-paling naik keledai. Jadi karena kamu tidak mau taat, jalan kaki saja. Nggak usah naik mobil. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita taat bertentangan dengan logika kita. Tapi nurut aja, nanti Tuhan buka jalan yang gak pernah kita pikir. Adik saya yang paling kecil, ini dulu cerita masa lalu. Tinggal di Tasik. Sudah lulus SMA. Papa saya bilang, "Christian, kamu pergi ke sekolah, minta nilai-nilai, minta surat. Ini ada beasiswa nih dari Belanda. Kamu sekolah, lamar ke sana." Dia bilang, "Gak mau Pak." Wah, alasannya macam-macam. Padahal mah kabogohna orang Tasik, saudara-saudara. Waktu itu dia punya pacar orang Tasik, gak mau. Tapi akhirnya ribut tuh, disuruh-suruh, "Kamu gak nurut, ayo pergi." Akhirnya dengan terpaksa, dengan jengkel, dia pergi ke sekolah minta surat keterangan supaya dapat surat untuk dapat beasiswa di Belanda, apply gitu saudara. Waktu sampai di sekolah udah sepi karena apa? Udah musim liburan kan, udah dibagi ijazah dan sebagainya. Tiba-tiba kepala sekolah bilang, Kadia sini. Ngapain kamu? Mau ke Belanda Pak? Udah gak usah. Nih, ada beasiswa dari Unpar, Universitas Parahyangan. Ini zaman dulu sudah berapa puluh tahun lalu. Dari Unpar. Bukan kamu mestinya untuk juara 1, juara 2. Tapi gak tahu kemana menghubunginya. Zaman dulu belum ada HP kan saudara. Dan besok adalah pendaftaran terakhir. Ya daripada mubazir udahlah. Kalau kamu mau gak usah ke Belanda. Udah ke Bandung aja. Adik saya bilang, oh ya udah. Ada jalan kan. Mendingan di Kabogoh di Tasik. Ini di Bandung masih dekat daripada Belanda saudara-saudara. Akhirnya dia ambil. Papa saya bilang, ya udahlah kamu coba. Akhirnya dia diterima sekolah di Unpar. Gratis 4 tahun. Setiap semester dapat uang saku lagi saudara sekalian. Sampai dia lulus. Sampai melanjutkan ke S2-nya. Belanda gak akan ceritain. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Itu cerita masa lalu. Unpar zaman sekarang saya rasa lain saudara sekalian ya ceritanya. Tapi waktu kita taat, nurut, ada aja jalan yang Tuhan buka dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan bilang A, jangan berkata ya kalau Tuhan bilang tidak. Jangan berkata tidak kalau Tuhan bilang ya. Taat karena waktu Tuhan ngomong walaupun gak masuk logika. Tuhan tahu ujungnya gimana. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita gimana. Jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Karena Tuhan udah tahu gimana caranya. Apa yang terjadi. Ngotot. Saudara-saudara. Nanti kita resiko sendiri. Mending nurut aja sama Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa puasa 40 hari 40 malam.
Supaya apa yang tidak boleh diperbolehkan khusus untuk saya. Loh gimana? Belajar taat. Kalau masih kuliah belum banyak pemasukan, kuliah yang baik dulu. Uang belum punya, mau pacaran. Pacaran perlu uang, saudara-saudara. Pernah masuk ke jalan tol enggak? Ada tulisan di sana. Pastikan saldo Anda cukup. Loh saldo belum cukup mau ngajak pacaran, apalagi ngajak kawin. Masa anak orang tiap hari dikasih nasi pecel, saudara sekalian. Taat melakukan kehendak Tuhan, pasti ada berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bagaimana menyukakan Tuhan? Pertama, menjadi pewarta kabar baik. Beritakan Injil, ceritakan tentang kasih Yesus. Kedua, miliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. Rendah hati, taat. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana menyukakan Tuhan? Kita harus mengutamakan perkara rohani lebih daripada materi. Naaman nyebur 7 kali. Begitu keluar, sehat. Mulus kulitnya seperti bayi. Wow, seneng banget. Dia pergi ke rumah Elisa, mau berterima kasih. Kasih perhiasan, kasih hadiah, kasih baju-baju yang bagus. Saya mau tanya, kalau Elisa terima, salah enggak? Nyuap enggak? Korupsi bukan? Gratifikasi bukan? Bukan kan? Tanda terima kasih, ucapan syukur. Tapi Tuhan ngomong di hati Elisa, tolak. Loh, kenapa ditolak? Karena Naaman ini bukan orang beriman. Dan dia selalu punya pikiran, semua bisa dibeli pakai uang. Bayar aja. Kasih duit aja, semua bisa beres. Tuhan bilang, anugerahku tidak perlu bayar. Asal hati rendah, asal hati taat, asal hati percaya. Nggak semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang, saudara sekalian. Tuhan bilang tolak. Jangan kamu terima karena dia belum mengerti tentang prinsip ini. Dia harus tahu anugerah Tuhan cuma-cuma. Semua agama berpikir aku bisa membayar Tuhan dengan kebaikanku, dengan amalku. Kasih uang sama orang miskin, nanti Tuhan memperhitungkan saya. Tuhan bilang tolak. Anugerah keselamatan free gift, cuma-cuma. Asal kamu tobat, percaya kepadaku, aku berikan secara gratis. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli. Itu hanya bisa dimohonkan dengan hati yang rendah, sikap hormat. Tuhan, belas kasihanilah aku. Tuhan, berikan belas kasihanmu kepadaku. Nah kalau saya baca dalam Kisah Rasul 8 ayat 18-20. Ada mantan seorang penyihir, dukun, namanya Simon. Melihat orang lain, namanya Simon juga. Cuma ini Simon Petrus nama panjangnya. Itu dia doa untuk orang sakit sembuh. Dia doakan orang penuh dengan Roh Kudus. Dilawat oleh Tuhan. Lalu dia datang mau kasih duit. Simon mau kasih duit sama Simon Petrus. Supaya kalau dia doain orang, tumpangkan tangan, orang juga penuh dengan Roh Kudus. Lihat firman Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat 18-20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nggak semua bisa dibeli dengan uang. Anugerah Tuhan diberikan cuma-cuma ketika sikap hati kita benar. Ada satu tokoh lain yang kita perlu lihat kesungguhannya selain Elisa yang menolak pemberian daripada jenderal yang namanya Naaman. Orang ini adalah Abraham. Saudara tahu Abraham pernah menolong saudaranya, ponakannya, yang namanya Lot, yang tinggal di Sodom, diserbu oleh bangsa yang lain. Wah, dikalahkanlah. Abraham mengutus 316 orang anak buahnya bertempur melawan musuh, kalah semuanya. Dan melihat itu Raja Sodom yang dibebaskan, dia bilang hebat banget anak buah kamu.
Gimana? Kamu ambil deh seluruh harta jarahan ini, asal orangmu ikut saya. Saudara-saudara, dalam Kejadian 14 ayat 21, dikatakan demikian. Kejadian 14 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini. Aku ambil orang kamu, aku kasih seluruh harta bendamu kepadamu. Mau atau enggak? Kalau dalam bahasa Inggris, Kejadian 14 ayat 21, berikanlah orang-orangmu. Itu tulisannya, give me the souls. Berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Aku kasih uang yang banyak kepada kamu. Seringkali bujukan setan juga seperti ini. Kamu mau kaya, kamu mau segalanya, aku kasih. Tapi give me your soul. Berikan jiwamu. Saudara pergi ke Gunung Kawi, minta pesugihan dan sebagainya. Bisa. Setan bisa kasih kaya. Setan kan pernah tawarin sama Tuhan Yesus, aku berikan seluruh harta dunia. Gak semua berkat itu dari Tuhan loh saudara. Setan bisa bikin orang jadi kaya. Jadi babi ngepet, jadi apa? Untuk jadi kaya, gak usah jadi Kristen. Ada orang jadi Kristen supaya jadi kaya. Gak perlu. Ke Gunung Kawi aja bisa kaya. Kalau jadi selamat masuk surga ini tuh harus melalui Kristus. Kalau cuma sekedar jadi kaya, gak jadi Kristen juga bisa. Tapi setan bilang gini, give me your soul. Aku berikan harta benda kepadamu. Saya pernah nih ya, melayat, ada seorang bapak punya 3 anak. Yang pertama mati anaknya umur 7 kalau gak salah. Yang kedua mati umur 10. Ini bukan anggota jemaat. Adik bapak itu anggota jemaat. Dan waktu saya diberitahu itu, saya melayat sama istri. Sedih saudara. Anak 10 tahun, anak 7 tahun. Dalam jangka waktu yang dekat mati. Tinggal satu lagi nih, anak berapa belas tahun kalau gak salah. Lalu waktu saya dekati ikut kehilangan ya. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya. Maaf Pak ya. Bapak kan punya 3 anak masih kecil, meninggal 2. Apa Bapak pernah hubungan dengan kuasa gelap? Punya jimat, pernah pergi ke dukun? Karena setan itu selalu memberikan tawar menarik tapi kwitansi akan disodorkan belakangan. Iya Pak Pendeta, saya pernah berguru ke orang pintar. Setelah upacara selesai, kalau Bapak bersedia, datang ke kantor gereja, bawa seluruh jimat-jimatmu. Saya mau doakan supaya lepas dari segala kutuk setan. Ini anak sisa 1 lagi nih. Masa kamu izinkan setan mengambil nyawanya juga? Berapa minggu kemudian dia datang ke kantor gereja. Saya layani, saya doakan. Dan begitu saya doakan saudara. Tiba-tiba Roh Kudus seperti ngomong, masih ada 1 yang ditahan. Jadi saya berhenti doa. Saya bilang, kamu sudah bawa nih 1 karung berisi jimat-jimat. Tapi masih ada 1 yang ditahan. Kaget dia. Dari mana Pak Pendeta tahu? Ya Tuhan kasih tahu ke hati saya. Lalu dia bilang, iya Pak, ini cincin saya Pak. Ini susah dapatnya Pak. Saya mesti puasa ke gunung. Buat apa ini? Buat melet orang Pak. Jadi gadis-gadis itu kalau saya pakai ini, gampang jatuh cinta sama saya. Suka ngejar-ngejar saya. Gitu. Ya ilah punya istri, udah punya anak, masih pakai apa itu? Pelet begitu saudara. Ngejar-ngejar. Gak punya jimat aja kalau lihat ada orang cantik diludahin, dikejar-kejar juga kan saudara sekali. Saya bilang terserah kamu. Saya percuma juga bakar yang lain-lain kalau 1 gak diserahkan. Semua atau tidak sama sekali. Hanya dengan berat hati dia bilang, udahlah saya serahin aja. Ini rela nih, benar. Semua hidup bagi Yesus. Ya dah katanya. Udah saya doain, wah manifestasi. Wah lompat, waduh. Saya doakan, keluar setan. Sampai lemes dia. Saya mau bakar tuh. Kebetulan di luar itu ada mahasiswa STT Karisma. Saya bilang, sini. Ini ada orang nyerahin jimatnya. Daripada saya yang bakar, kamu yang bakar kan? Kamu gak pernah punya pengalaman ini kan? Belum Pak, ya bakar. Beberapa takut-takut. Percaya gak dalam nama Yesus ada kuasa? Ada kakak kelas, percaya. Oh dia datang saudara. Udah kakak kelas. Ya.
langsung diambil api, dia kasih korek gitu, itu nggak pakai bensin loh saudara. Belum pakai bensin, begitu di ini, zet, nyala itu bajunya kebakar. Wah lari dia untuk sama temennya, diambilkan air, disiram, gemeter dia. Saya keluar, makanya jangan sok. Doa dulu, minta dibungkus darah Yesus. Iya Pak, mereka doa sungguh-sungguh. Wah disiram minyak, lalu hati-hati saudara sekalian. Lalu habis semuanya. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Baguslah ya, supaya kamu punya pengalaman. Habis jimatnya, sampai hari ini. Anak itu sudah dewasa, gak mati. Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Karena berkat rohani hanya datang dari sorga. Setan seluruh bilang, kamu mau harta benda? Give me your souls. Aku berikan harta kepadamu. Tapi harta sejati berasal dari Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan Kejadian 14, waktu Abraham menolak harta yang ditawarkan oleh Raja Sodom, langsung ayat 15-nya, pasal 15-nya, ayat 1. Tuhan bilang gini sama Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau engkau menolak keuntungan yang tidak wajar, hasil selundupan, uang korupsi, uang haram, engkau tidak ambil, Tuhan bilang, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu. Saya akan tutup dengan hal ini, mengutamakan perkara rohani lebih dari materi. Waktu Elisa menolak persembahan dari Naaman, yang jengkel itu pegawainya Gehazi. Aduh, bos saya ini terlalu rohani, berkat kok ditolak. Kalau nggak mau udah terima aja, kasih sama saya. Maka akhirnya ketika Naaman pergi meninggalkan rumah itu, nggak kasih apa-apa, dikejar itu sama Gehazi, saudara. Dan dia bilang, Tuanku Naaman, sorry ya, tadi kan ditolak tuh. Tapi sekarang mau diterima, aku disuruh sama Elisa. Coba lihat, ayat 21-27 dari 2 Raja-Raja 5 tadi. Begini firman Tuhan. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Coba lihat ini dulu. Naaman naik kereta berkuda. Biasa kereta berkuda itu kudanya lebih dari satu, saudara. Kenceng banget. Bisa dikejar tuh sama Gehazi. Wah, bayangkan spiritnya itu luar biasa. Kalau sekarang dia ikut lomba lari maraton, juara 1 nih saudara. Orang pakai kereta kuda, wah dikejar dan kekejar. Ini spirit of excellence dari soal mengejar duit nih saudara. Banyak orang juga begitu, waduh semangatnya luar biasa. Karena apa? Dia ingin dapat duit. Dua-dua. Jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah diberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia bohong. Tadi kan ditolak, tiba-tiba turun tuh mahasiswa STT Karisma. Gak punya duit, minta beasiswa. Bisa nggak tadi persembahan yang tadi kita dapatkan kembali? Oh nggak apa-apa, dari tadi juga saya mau kasih. Yang minta siapa? Elisa. Hati-hati dengan orang yang suka jual nama orang. Nama saya ini sering dipakai orang. Kata Pak Rubin begini. Padahal saya mah nggak tahu, saudara-saudara. Makanya saya bilang mau di Bandung, mau di Sinode GBI. Kalau ada orang bilang Pak Rubin ngomong begitu, cek langsung ke saya. Jangan sampai orang jual-jual nama saya. Ini penjualan nama dari sejak dulu ada nih saudara sekalian. Kata Nabi Elisa, saya harus minta lagi persembahan yang tadi. 23. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24.
Setelah mereka sampai di bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Ini persembahan banyak banget. Sampai harus diantarkan oleh pegawai Naaman. Nggak bisa dibawa sendiri, saudara. Banyak banget. 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkata Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Elisa itu nggak ikut pergi, saudara. Elisa di rumah, mungkin lagi tidur. Tapi hamba Tuhan yang peka tahu apa yang terjadi. Walaupun tidak ada orang memberitahu. "Gehazi, kamu dari mana?" "Nggak kemana-mana, di rumah aja. Paling ke depan tadi kasih makan ayam dikit." "Bohong kamu Gehazi. Aku tahu kamu menjumpai Naaman." "Dari mana Gehazi?" "Dari mana Elisa tahu?" Tuhan memberitahu. Ini namanya kepekaan rohani. Bukan soal kognitif. Tetapi sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hati. 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Kamu kaya, kamu bisa dapat semuanya. Tapi ada bonusnya." Mau bonusnya? Ini bonusnya ayat 27. "Tetapi ini bonusnya, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara boleh mendapatkan harta dunia dengan jalan serong, jalan licik. Tapi kusta rohani yang mematikan akan terjadi dalam hidup kita. Dan apa gunanya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa? Saudara-saudara, sayang sekali Gehazi tidak belajar dari tuannya Elisa. Mestinya Gehazi ini akan dicatat dalam Alkitab menjadi nabi yang paling hebat dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Elisa punya guru namanya Elia. Elia membuat 8 kali mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Ketika Elia mau naik kereta berapi di sorga, Elisa mengejar dia dan berkata, "Berikan aku 2 bagian dari rohmu. Aku mau diurapi Tuhan double porsi." Elia membuat 8 mujizat. Elisa mengejar 16 mujizat yang dicatat dalam Alkitab. Seandainya Gehazi berkata, "Aku tidak mau harta dunia. Aku hanya ingin pengurapan double porsi daripada guruku Elisa." 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa, 32 mujizat Gehazi. Gehazi akan dicatat menjadi nabi yang paling besar dalam perjanjian lama, yang membuat mujizat paling banyak, paling hebat. Tapi nasibnya tragis. Penyakit kusta kepada Gehazi sampai selama-lamanya dia mati dengan cara demikian. Mengapa ada banyak orang memulai dengan baik tapi mengakhiri tidak finishing well? Karena dia sudah berpindah. Hatinya lebih tertarik kepada harta benda duniawi yang tidak halal dan mengabaikan kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Cari perkara rohani. Minta pengurapan Allah. Kebutuhan jasmani Tuhan akan sediakan. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Kejar Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Sukakan hati Tuhan. Maka apa yang kita perlukan, gak usah kita pusingkan. Belum minta, Bapa sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, pengurapan double porsi, triple porsi akan mengalir dalam kehidupan kita. Maukah saudara menyukakan hati Tuhan? Bawa kabar baik kepada orang lain. Maukah saudara menyukakan hati Tuhan? Miliki sikap hati yang rendah, miliki sikap hati yang taat untuk diberkati Tuhan. Maukah engkau diberkati oleh Tuhan? Utamakan perkara rohani. Lebih dari jasmani, berkat ilahi mengalir dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.